Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali di channel Katolik Roma. Semoga Anda sekalian selalu dilimpahi berkat dari Allah di surga. Kali ini tema yang akan dibahas yakni jangan malu membuat tanda salib. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus pernah bersabda, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus telah dipermalukan dan rela mati di salib demi para sahabat-sahabatnya, yaitu kita manusia. Semua itu Dia lakukan karena Dia mengasihi kita. Maka, sebagai bentuk balasan terhadap kasih-Nya itu, sudah layak dan sepantasnya kita juga mengasihi Dia sebagaimana Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Cara kita mengasihi Dia adalah dengan tidak menyangkal dan mengkhianati Dia di depan siapapun juga dan dalam keadaan apapun juga. Dengan kata lain, jangan pernah malu atau takut untuk menjadi orang yang percaya pada Yesus yang tersalib. Dalam segala hal yang kita lakukan dan juga kegiatan keseharian, kita juga perlu membuat tanda salib. Hal ini merupakan suatu simbol dalam iman Katolik yang kita miliki. Namun terkadang ada sebagian umat Katolik yang merasa takut dan malu saat membuat tanda salib jika berada di tempat umum. Misalkan, saat mereka di rumah makan dan hendak ingin menyantap makanan, terkadang sebagian umat Katolik ini merasa malu untuk membuat tanda salib, sehingga mereka membuat tanda salib dalam hati, atau tidak sama sekali membuat tanda salib. Hal ini menunjukkan bahwa kita mengimani Yesus tidak dengan sungguh-sungguh. Jika kita mengimani Kristus Yesus secara mendalam dan bangga dengan iman kita sebagai Katolik, kita tidak akan merasa takut dan malu membuat tanda salib di depan umum. Saudara-saudari yang terkasih, salib bukanlah aib, melainkan tanda kemenangan. Dan karena itu, kita tidak perlu merasa takut dan malu hanya karena membuat tanda salib. Bila kita membuat tanda salib, kita mengaku versi mini dari Credo dan menaruh kepercayaan kita kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, tanda salib bukan melulu milik umat Katolik Roma. Dengan berbagai variasinya, tanda salib digunakan juga oleh gereja barat lain, misalnya gereja Anglikan, Lutheran, Episkopal, Presbyterian, dan Metodis. Gereja Katolik Ortodoks Ritus Timur dan Ortodoks Oriental juga melakukan tanda salib. Sedangkan gereja evangelis dan Kristen Protestan modern sangat jarang menggunakan tanda ini. Meski dalam katekismus kecilnya, Martin Luther merekomendasikan agar umatnya membuat tanda salib di saat tidur dan di saat bangun tidur. Beberapa reformis menolak tanda salib karena menganggapnya sebagai bagian dari praktek gereja Katolik yang tanpa dasar biblis. Tanda salib pertama kali dimulai di Kalvari, yaitu ketika Yesus tergantung di salib. Sebab tanda salib lahir dari peristiwa salib Yesus tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, memang terdapat beberapa cara untuk membuat tanda salib. Cara yang mendetail sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah. Yang terpenting di sini adalah makna yang ingin disampaikannya dan penghayatan orang yang membuat tanda salib. Gerakan tanda salib pada umumnya disertai dengan ucapan Trinitarian. Di dahi, dalam nama Bapa, di perut atau di dada, dan Putra di bahu sebelah kiri dan sebelah kanan,
dan Roh Kudus. Beberapa bapak gereja berpendapat bahwa dahi menyimbolkan surga di mana kita senantiasa berdoa kepada Bapa memohon kebijaksanaan. Perut menyimbolkan bumi yang mengisyaratkan Yesus yang berkenan berinkarnasi menjadi manusia. Dan bahu sebagai lambang tempat kekuatan berada, lambang Roh Kudus yang penuh daya. Di antara pendapat para tokoh gereja mengenai arti gerakan dan ucapan tanda salib, pendapat Fransiskus de las Sales kiranya cukup menarik untuk kita simak. Pertama-tama kita mengangkat tangan dan menandai dahi dengan ucapan dalam nama Bapa, yang berarti bahwa Bapa adalah pribadi pertama dalam Tritunggal Maha Kudus. Kemudian kita berkata, dan Putra, sambil mengarahkan tangan ke dada atau perut, yang merupakan ekspresi bahwa Sang Putra berasal dari Bapa, yang mengirimkan Dia turun ke bumi melalui rahim seorang perawan Maria. Selanjutnya tangan bergerak dari bahu sebelah kiri ke sebelah kanan sambil terucap kata dan Roh Kudus, yang menunjukkan bahwa Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Trinitas adalah berasal dari Bapa dan Putra, dan Dia adalah cinta yang menyatukan keduanya, dan melalui rahmat-Nya kita mengambil bagian dalam buah-buah salib Kristus. Karenanya, tanda salib merupakan sebuah deklarasi singkat akan misteri iman kita. Karena penderitaan Kristus, kita beroleh pengampunan dosa, dengan mana kita terlepas dari sisi kiri kutukan menuju ke sisi kanan berkat Allah. Saudara-saudari yang terkasih, terkadang kita juga sering melihat orang membuat tanda salib dengan menggunakan 1 jari, 2 jari, 3 jari, atau 5 jari. Makna dan penjelasan tentang tanda salib yaitu, kalau kita membuat tanda salib dengan 1 jari, itu menunjukkan keesaan Tuhan atau Tuhan yang satu. Kalau kita membuat tanda salib dengan 2 jari, melambangkan kodrat Yesus sebagai manusia dan sebagai Allah. Kalau kita membuat tanda salib dengan 3 jari, menunjukkan Trinitas Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kalau kita membuat tanda salib dengan 5 jari, melambangkan 5 luka Yesus di kayu salib. Saudara-saudari yang terkasih, tradisi membuat tanda salib berakar dari ajaran kitab suci. Maka para bapak gereja mengajarkan demikian. Santo Cyril dari Yerusalem mengajarkan, maka mari kita tidak merasa malu untuk menyatakan Yesus yang tersalib. Biarlah tanda salib menjadi materai kita, yang dibuat dengan jari-jari kita di atas dahi, atas makanan dan minuman kita, pada saat kita masuk ataupun keluar, sebelum tidur, ketika kita berbaring dan ketika bangun tidur, ketika kita bepergian ataupun ketika kita beristirahat. Santo Ephrem dari Syria mengajarkan, tandailah seluruh kegiatanmu dengan tanda salib yang memberi kehidupan. Jangan keluar rumah dari pintu rumahmu sampai kamu menandai dirimu dengan tanda salib. Jangan mengabaikan tanda ini, baik pada saat sebelum makan, minum, tidur, di rumah maupun di perjalanan. Tidak ada kebiasaan yang lebih baik daripada ini. Biarlah ini menjadi tembok yang melindungi segala perbuatanmu, dan ajarkanlah ini kepada anak-anakmu, sehingga mereka dapat belajar menerapkan kebiasaan ini. Santo Yohanes Damaskus mengajarkan, tanda salib diberikan sebagai tanda di dahi kita, sebab dengan tanda ini, kita umat yang percaya dibedakan dari mereka yang tidak percaya. Saudara-saudari yang terkasih, di masa kemartiran, tanda salib menjadi penguat dan tanda kebanggaan bagi para martir. Mereka dengan bangga membuat tanda salib pada diri mereka saat mereka masih hidup dan saat mereka menjelang ajal. Bahkan di saat tangan mereka dibelenggu, mereka menggerakkan lidah untuk menandai diri dengan tanda salib. Jadi, saudara-saudari terkasih,
kita didorong untuk semakin mencintai Tuhan dan salib yang diwariskannya kepada kita. Kita harus berbuat seperti yang dilakukan oleh Simon dari Kirene, yaitu menjadi orang yang berani memikul salib. Jika kita tidak mampu memikul salib orang lain, setidaknya kita bisa memikul salib kita masing-masing. Jadilah orang Katolik yang mencintai salib Tuhan dan yang mampu memikul salib sendiri tanpa harus takut dan malu untuk membuat tanda salib. Semoga kita dapat menghayati makna tanda salib ini dan menjadikan tanda salib sebagai bagian dari hidup kita sendiri. Setiap kita membuat tanda salib, kita mengingat dan menghormati Kristus yang oleh kasih-Nya rela menyerahkan hidupnya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus memberkati.